Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul minat baca. Dan sebelumnya yang terhormat Ibu Tutor Pengasuh mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, yang terhormat teman-teman mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri, yang terdiri dari 1. Jessica Aprilia Marhawa sebagai moderator, yang kedua Kristiani Daily sebagai penyaji pertama, yang ketiga Lolita Krisna Marhawa sebagai penyaji kedua. Baik, untuk memanfaatkan waktu, izinkan teman kami untuk membacakan hasil diskusi kami kepada teman kami. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan hasil proposal kami. 1. Pendahuluan latar belakang. Minat baca adalah dorongan hati yang tinggi untuk membaca. Keinginan membaca bukan karena faktor eksternal sebagai pemaksa untuk membaca, melainkan karena ada faktor internal sebagai pendorong untuk membaca. Faktor internalnya adalah keinginan untuk mendapat pengalaman yang mengasihkan dari kegiatan membaca. Minat baca atau reading interest tidak sama dengan kebiasaan membaca atau reading habits, dan berbeda pula dari budaya membaca atau reading culture. Minat baca akan menjadi kebiasaan membaca jika tersedia bahan bacaan yang sesuai untuk dibaca dan ada cukup waktu untuk membaca. Pada kebiasaan membaca, motifnya bukan lagi hanya untuk mendapat pengalaman emosional yang mengasihkan, tetapi juga mendapat informasi dan pengetahuan baru. Motif kebiasaan membaca ada 2. Pertama, pengalaman mengasihkan dari membaca itu sendiri atau reading for reading. Dan kedua, pengetahuan dan pembelajaran untuk memenuhi tuntutan pendidikan, tuntutan pekerjaan, dan tuntutan hidup. Jika motif dominannya adalah untuk pemenuhan tuntutan pendidikan, maka kebiasaan membaca akan berkurang drastis kuantitasnya setelah tamat sekolah atau ujian skripsi. B. Tujuan kegiatan. Tujuan khusus dari pembinaan minat baca antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan suatu sistem untuk menumbuh kembangkan minat baca yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Menyelenggarakan program penumbuh kembangkan minat baca yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. 3. Menumbuh kembangkan minat baca semua lapisan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyediakan berbagai jenis koleksi perpustakaan sebagai bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa perpustakaan. 5. Mengembangkan minat baca dan serela dalam membaca. 6. Terampil dalam menyeleksi dan menggunakan buku. 7. Mampu mengevaluasi materi bacaan dan memiliki kebiasaan efektif dalam membaca informasi. 8. Memiliki kesenangan dalam membaca. Terima kasih. Baik, hasil diskusi kami akan diteruskan oleh Baik, saya akan melanjutkan membacakan hasil diskusi kami. 2. Isi proposal. A. Tema kegiatan. Minat baca. Rendahnya minat baca merupakan permasalahan yang harus diatasi. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan rendahnya minat baca ini adalah dengan mengoptimalkan gerakan literasi pada siswa di sekolah dasar. B. Sasaran kegiatan siswa-siswi SD Negeri 07 1172 Fabaliwa. C. Hasil kegiatan. 1. Siswa-siswi di SD Negeri nomor 07 1172 Fabaliwa memperoleh cara membaca dengan baik dan tepat. 2. Siswa-siswi memperoleh keterampilan membaca. 3. Siswa-siswi memperoleh bahasa dalam membaca. 4. Siswa-siswi dapat menggunakan tanda baca pada tiap kalimat. Bagian D. Pelaksanaan tempat. 1. Tempat
Praktik pembelajaran berwawasan masyarakat minat baca dilaksanakan di Perpustakaan UPTD SD Negeri nomor 071172 Fabaliwa. 2. Waktu. A. Tahap persiapan. Kegiatan dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Oktober 2022. Kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Mengesepakati judul proposal dan tempat pelaksanaan penelitian. 2. Membuat pemberitahuan kepada pihak sekolah tentang pelaksanaan penelitian minat membaca bagi siswa-siswi. 3. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan minat baca. Bagian B. Tahap pelaksanaan, evaluasi, dan penulisan laporan. Dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 Oktober 2022. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Evaluasi, mengajak siswa-siswi untuk memberi motivasi agar memiliki rasa ingin membaca. 2. Memberitahukan kepada siswa-siswi cara membaca yang tepat dan benar. 3. Evaluasi pengambilan dokumentasi. 4. Penulisan laporan. 3. Penutup. Kesimpulan. Minat baca ditunjukkan dengan kegiatan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Perpustakaan sekolah dapat meningkatkan minat baca siswa, maka siswa harus lebih giat lagi untuk mengunjungi atau belajar di perpustakaan atau belajar di perpustakaan pada saat jam belajar kosong. Untuk mencari materi tambahan, pembelajaran menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan teori humanistik yaitu 1. Menentukan tujuan-tujuan belajar. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. 4. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. 5. Membimbing siswa belajar aktif. Demikian hasil diskusi kami dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kami. Kami mohon maaf jikalau ada tutur kata, sikap perilaku yang kurang berkenan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Yahoo.